Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus dari warfarin-induced skin necrosis. Di sini ya, ini gambarannya seperti ini. Kemudian juga 50-year-old woman presents to the emergency department with large painful skin lesion, no remembered trauma, recent history, newly diagnosed atrial fibrillation, started on warfarin, skin lesion appeared about 1.5 days after starting warfarin. Vital sign temperatur 36,7, blood pressure 130/82, pulse 88 per menit, irregular. Physical exam adalah skin lesion shown in the image. Remaining skin examination is normal. What is the most likely cause of this patient's lesion? Yaitu artinya adalah jawabannya A. Allergic drug reaction, B. Antithrombin deficiency, C. Autoimmune phenomena, D. protein C deficiency, E. vitamin K deficiency. Terjemahannya adalah wanita 50 tahun datang ke IGD dengan lesi kulit besar dan juga nyeri, tidak ingat mengalami trauma. Riwayat terbaru adalah baru didiagnosis fibrilasi atrium, mulai terapi warfarin, lesi kulit muncul sekitar 1,5 hari setelah mulai minum warfarin. Tanda vital suhu 36,7, tekanan darah 130/82. Nadinya adalah 88 kali per menit, iramanya tidak teratur. Pemeriksaan fisik adalah lesi kulit tampak seperti pada gambar. Pemeriksaan kulit lainnya normal. Pertanyaan, apa penyebab paling mungkin dari lesi berikut ini? A. Reaksi alergi obat, B. Defisiensi antitrombin, C. Fenomena autoimun, D. Protein defisiensi C, E. Defisiensi vitamin K. Jawaban yang benar adalah D. Protein C defisiensi. Penjelasan kasus yaitu di sini, warfarin-induced skin necrosis artinya nekrosis kulit akibat warfarin ini terjadi karena pada awal pemakaian warfarin, tubuh pasien sementara menjadi lebih mudah membeku, bukan langsung lebih encer. Kenapa pasien diberi warfarin? Yaitu pasien baru didiagnosis yaitu atrial fibrillation atau fibrilasi atrium. Pada AF yaitu denyut jantung tidak teratur sehingga darah bisa stasis di atrium dan juga membentuk pembekuan darah. Bekuan ini bisa lepas dan juga menyebabkan stroke, emboli sistemik, maka pasien diberikan warfarin untuk mencegah tromboemboli. Nah, 2 yaitu apa yang terjadi pada kulit pasien, yaitu lesi kulit pasien adalah besar, nyeri, purpura atau keunguan, batasnya tegas, muncul 1-2 hari setelah mulai warfarin. Ini khas untuk warfarin-induced skin necrosis, artinya ada sumbatan pembuluh darah kecil di kulit sehingga lalu kulit kekurangan aliran darah, akhirnya terjadi nekrosis. 3. Mekanisme warfarin secara sederhana adalah warfarin menghambat enzim yaitu vitamin K epoksiterdukase. Akibatnya vitamin K tidak bisa didaur ulang. Vitamin K diperlukan untuk mengaktifkan faktor pembekuan 27910 dan juga antikoagulan alami yaitu protein C dan juga protein S di sini. Jadi warfarin menurunkan faktor 27910 protein C protein S. Kenapa awal warfarin justru bikin mudah beku? Kuncinya adalah protein C turun lebih cepat. Protein C adalah antikoagulan alami, artinya protein C berfungsi sebagai rem pembekuan darah pada awal terapi warfarin. Protein C cepat turun, rem pembekuan hilang ya. Di sini turun, rem pembekuan hilang karena protein C merupakan antikoagulan. Faktor pembekuan lain masih cukup aktif, tubuh sementara menjadi hiperkoagulasi, terbentuk trombus kecil di pembuluh darah kulit sehingga terjadi nekrosis kulit. Jadi urutannya adalah warfarin dimulai, protein C cepat turun, tubuh mudah membeku sementara sehingga trombus mikrovaskular kulit menyebabkan nekrosis kulit. 5. Kenapa jawabannya protein C defisiensi? Yaitu pasien dengan defisiensi protein C bawaan lebih beresiko mengalami warfarin-induced skin necrosis karena sebelum diberi warfarin saja protein C sudah rendah. Lalu ketika diberi warfarin protein C makin turun cepat, akibatnya keadaan hiperkoagulabel menjadi lebih berat, maka disebut jawaban terbaik adalah D. protein C defisiensi. Cara cepat hafalnya adalah warfarin menurunkan vitamin K dependent faktor 1972, artinya adalah faktor 10972. Tambahan penting adalah protein C dan juga protein S. Kemudian juga hafalan khususnya adalah warfarin awal sehingga menyebabkan protein C jatuh duluan, hiperkoagulabel sehingga menyebabkan skin necrosis. Kenapa pilihan lain salah? Yaitu A. Allergic drug reaction. Itu kenapa salah pada kasus ini? Reaksi alergi obat biasanya menimbulkan ruam yang lebih menyebar, misalkan adalah gatal, kemerahan luas, urtikaria atau biduran, ruam difus.
bisa sampai lepuh luas pada SJS atau TEN. Pada kasus ini lesinya adalah lokal, nyeri, purpura atau nekrosis muncul setelah mulai warfarin. Ini lebih cocok ke warfarin induced skin necrosis, bukan alergi obat. Kenapa pilihan A benar? Yaitu benar kalau pasien setelah minum obat mengalami ruang menyebar, gatal, biduran, bengkak bibir atau mata, sesak atau anafilaksis atau lepuh luas dengan mukosa terkena pada SJS atau TEN. B. Antitrombin defisiensi. Kenapa salah? Yaitu antitrombin defisiensi menyebabkan kecenderungan trombosis vena seperti deep venous thrombosis, pulmonary embolism. Ciri penting lain adalah resisten terhadap heparin, karena heparin bekerja dengan meningkatkan aktivitas antitrombin. Warfarin tidak bekerja melalui antitrombin, jadi ini bukan penyebab lesi kulit setelah mulai warfarin. Kapan pilihan B benar? Yaitu benar kalau pasien mengalami DVT berulang, emboli paru berulang, riwayat keluarga trombosis, serta heparin tidak efektif atau resisten. C adalah autoimun fenomena. Kenapa salah? Yaitu fenomena autoimun yang mirip adalah heparin induced thrombocytopenia atau HIT. HIT bisa menyebabkan trombosis arteri dan juga vena. Lesi kulit platelet turun terjadi setelah penggunaan heparin. Tetapi pada kasus ini pasien baru mulai warfarin, bukan heparin, tidak disebutkan trombositopenia. Jadi pilihan ini adalah kapan pilihan C benar? Benar kalau pasien baru mendapatkan heparin 5-10 hari, trombosit turun lebih dari 50%, muncul trombosis paru, bisa ada nekrosis kulit di tempat suntikan heparin. Diagnosis yang mengarah ke heparin induced thrombocytopenia. Yaitu vitamin K defisiensi. Kenapa salah? Defisiensi vitamin K menyebabkan kekurangan semua protein yang bergantung vitamin K, yaitu faktor 2, 7, 9, 10, protein C, protein E, tetapi defisiensi vitamin K biasanya menyebabkan masalah pendarahan, bukan khas nekrosis kulit karena hiperkoagulabel awal warfarin. Pada kasus ini, masalah utamanya bukan kekurangan vitamin K murni, tapi protein C turun lebih cepat dibandingkan faktor pembekuan lain setelah mulai warfarin. Kapan pilihan E benar? Yaitu benar kalau pasien memiliki malabsorpsi lemak, penyakit empedu atau pankreas, penggunaan antibiotik spektrum luas lama, bayi baru lahir tanpa profilaksis vitamin K, mudah memar atau pendarahan, PT atau INR meningkat. Nah, ringkasan persingkatnya adalah pasien baru mulai warfarin lalu muncul lesi kulit, nyeri, keunguan atau nekrosis. Mekanisme adalah warfarin menurunkan protein C lebih cepat daripada faktor pembekuan sehingga tubuh sementara hiperkoagulabel menyebabkan trombosis kulit di kulit sehingga skin necrosis. Jawabannya adalah D, protein C defisiensi.